Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin ahla sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Quran, apa yang terbesit dalam benak kita ketika kita mendengar kata-kata Al-Quran? Iya, Al-Quran merupakan kata benda, masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Jika berasal dari kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Qiyamah, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Lebih luas lagi, apa itu Al-Quran? Apa maknanya? Apa fungsinya dan apa kegunaannya? Jika ingin kita mengetahui lebih lanjut lagi tentang apa itu Al-Quran, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang dirinya sendiri. Yang pertama adalah Alkitab, seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran merupakan kitab sama dengan pendahulunya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Kalam, hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Maka lindungilah agar dia mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Al-Kalam berarti firman. Firman adalah perkataan. Jadi Al-Quran merupakan seluruh perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Huda, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Tidak dapat kita sangsikan bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, termasuk menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan tentang kehidupan manusia di bumi ini. Yang keempat adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan memiliki makna pembeda. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang batil. Jika manusia mampu membaca dan memahaminya, insya Allah akan mudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dia akan mudah memilih mana jalan yang baik dan mana yang jalan yang buruk. Yang selanjutnya, yang kelima, Al-Quran
bermakna az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, dan pasti kami pula lah yang akan memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Az-zikr berarti memberi peringatan, yakni memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat lupa yang senantiasa dimiliki oleh manusia. Alamiah memang bahwasannya manusia merupakan ciptaan Allah dengan sifat lupanya. Lupa tentang amanahnya, lupa tentang janjinya, lupa tentang tanggung jawabnya, bahkan mungkin lupa tentang Sang Pencipta. Untuk itu Al-Quran berusaha mengingatkan manusia untuk senantiasa ingat, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah asy-syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Isra ayat 80. Mengapa Al-Quran disebut juga asy-syifa, yang berarti penawar atau penyembuh? Banyak yang berbeda pendapat ulama. Ini adalah menyembuhkan penyakit fisik atau penyakit rohani. Dan yang pasti Al-Quran menyembuhkan lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada atau hati. Jadi menyembuhkan manusia dari beragam penyakit hati. Ketika manusia itu memiliki penyakit hati, maka Al-Quran dengan mudah menjadi penawar dan penyembuhnya. Bagaimana dengan penyakit fisik? Jumhur ulama mengatakan iya, dalam beberapa kasus tertentu. Yang selanjutnya nomor 7 adalah mau'izah, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Mau'idhah berarti pengajaran. Mau'idhah sangat diperlukan oleh umat manusia, karena manusia akan senantiasa membutuhkan pelajaran yang akan membawa mereka menuju tujuan penciptaannya. Tanpa pengajaran ini, manusia akan lalai dan tidak menghiraukan kewajibannya karena adanya nafsu dan hasutan yang didorong oleh adanya syaitan. Yang 8 adalah al-hukum. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Surat Ar-Ra'd ayat 37. Al-Hukam bermakna peraturan. Ya, Al-Quran merupakan sumber hukum umat Islam. Di dalamnya memuat banyak informasi mengenai hukum tersebut. Dan ini merupakan sumber hukum yang paling utama, sehingga manusia dapat hidup berjalan dengan teratur. Yang selanjutnya adalah al-hikmah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Isra ayat 39. Hikmah berarti mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Al-Quran dapat memberikan pemahaman kepada manusia tentang hakikat sesuatu, hakikat kehidupan ini, bahkan hakikat penciptaan. Mengapa manusia diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Dan bagaimana cara manusia hidup di dunia ini? Alat apa yang digunakan manusia untuk hidup di dunia ini?
dan bagaimana cara manusia mengakhiri hidup ini. Yang ke-10 At-Tanzil, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Asy-Syu'ara ayat 192. Dijelaskan bahwasannya memang Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan bahwasannya Al-Quran bukan karangan manusia, bukan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula ciptaan manusia. Yang ke-11 adalah Ar-Rahmat, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. An-Naml ayat 77. Selanjutnya yang ke-12 Ar-Ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Mengapa Al-Quran dinamakan juga roh? Roh itu sangat berarti, karena tanpa roh manusia tidak akan pernah hidup. Untuk itu manusia yang tidak ada di dalamnya Al-Quran maka tidak ada berguna sama sekali. Yang ke-13 Al-Bayan, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Inilah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 138. Jelas bahwasannya Al-Quran merupakan keterangan yang jelas, informasi yang jelas. Bahkan saat kita memiliki suatu perbedaan, suatu perdebatan, insya Allah Al-Quran dapat menjadi jawabannya. Yang ke-14 Busyra, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 102. Al-Quran berisi banyak tentang kabar gembira bagi orang-orang yang memang sudah berserah diri kepada Allah. Di dalamnya ada busra tentang surga, ada busra tentang kenikmatan, ada busra tentang pahala, ada busra tentang jariyah, dan berbagai macam kabar gembira. Dengan adanya kabar gembira ini diharapkan orang-orang yang telah beriman dapat meneguhkan hatinya. Yang ke-15 bermakna nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang cahayamu, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitab yang menjelaskan. Surat An-Nisa ayat 15. Cahaya dapat menuntun manusia dalam kegelapan, karena memang awal penciptaan bumi beserta isinya penuh dengan kegelapan. Jika Allah tidak memberikan cahayanya, maka manusia tidak akan pernah melihat apa-apa. Yang ke-16 Burhan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Surat An-Nisa ayat 174. Di tengah perbedaan, di tengah rasa sangsi, di tengah kecurigaan, di tengah kedustaan, muncul bukti kebenaran, yakni burhan dari Allah. Itulah Al-Quran. Yang ke-17
al-basair. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Al-Quran disebut basair atau pedoman. Jelas bahwasannya Al-Quran menunjukkan, menjadi panduan utama manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jika kita melihat HP kita, mungkin siapa yang menciptakan HP? Siapa yang membuat HP? Manusia. Ketika manusia membuatnya, pasti akan membuat suatu buku petunjuk, sehingga orang lain yang akan menggunakannya mampu membaca dan menggunakan dengan baik. Begitu pula Allah ketika menciptakan manusia, Allah pula membuat pedomannya, dan Al-Quran inilah pedoman bagi manusia. 18. Al-balagh. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Surat Ibrahim ayat 52. Balagh berarti penjelasan, menjelaskan kepada manusia sesuatu yang memang belum mereka mengerti. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mudah memahami segala sesuatu karena penjelasannya bersifat sempurna, lugas, dan mudah dimengerti bagi orang yang memang benar-benar ingin mengetahuinya. Yang ke-19 bermakna al-qaul. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Surat Al-Qasas ayat 51. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.